Ya, sekarang saya ke Mas Ahmad Saroni. Mas, jadi kalau menurut Mas dari Komisi 3 ini sebenarnya bagaimana? Kasus ini memang harus lanjut ke ranah hukum atau mungkin bagaimana caranya agar masyarakat ini tidak terprovokasi lah atau mungkin kita sudah lelah lah dengan isu-isu SARA yang sangat provokatif ini bagaimana? Jadi gini, biar tidak berpolemik panjang terkait dengan apa yang disampaikan Permadi Arya, proses hukum dilaksanakan segera mungkin. Besok hari Senin dia akan dipanggil oleh Barreskrim supaya ke titik jelas apa yang menjadi kontra di masyarakat ini terang benderang. Kalau memang menjadikan ini adalah sentilan dari seorang Permadi Arya yang arogan di dalam tweetnya dalam beberapa hari ke belakang, membuat orang bereaksi yang sebelumnya dia merasa bahwa dia adalah orang kuat di Republik ini. Okay. Nah, ini tantangan Kapolri baru untuk melakukan tindak pandang bulu. Siapapun yang melakukan tindak pidana harus diberikan ketegasan agar kita damai sejahtera. Baik. Terkait rasisme, ini lebih bahaya. Di Papua sudah mulai orang ribut dikarenakan ada omongan orang yang tidak sesuai dengan apa yang di masyarakat. Baik. Proses hukum lanjut agar tidak berkepanjangan. Kita tunggu Polri dalam hal ini, Kapolri baru untuk tidak pandang bulu menindak tegas siapapun orangnya yang melakukan kesalahan, apalagi tindak pidana. Oke, sekarang saya ke Bang Ismail Fahmi. Per hari ini, apakah memang tweet-tweet tersebut hanya seputar dari seorang Permadi Arya atau kemudian sudah menyebar ke isu-isu lainnya, memancing kemarahan publik, menyinggung hal-hal lebih besar lain, atau ini menjadi provokasi? Bagaimana? Kalau saya lihat untuk topik tentang Permadi Arya, ini fokusnya masih Permadi Arya saja. Ini agak berbeda dengan yang sebelumnya Ambron Youth. Itu arahnya ke teman-teman jadi Papua ya. Karena yang disampaikan itu jelas fokusnya itu ada tentang ujaran-ujaran rasis terhadap PJI. Tapi kalau yang Permadi Arya ini kan kalau saya lihat dari tren itu seperti ada bukan dendam barangkali ya netizen itu. Ada sesuatu yang sudah ditahan kemudian baru keluar. Ya, dan itu berurutan dari sejak zaman dulu. Prosesnya panjang sekali, jadi fokusnya tidak di Permadi Arya saja. Dan banyak yang percakapan itu terkait dengan misalnya dengan Banser misalnya gitu. Dan banyak percakapan juga mengangkat dari Muhammadiyah, dari NU, dari lembaga-lembaga yang lain, dan kemudian minta supaya Permadi ini diproses. Jadi ini isunya terlokalisir. Kalau saya lihat itu terlokalisir di Permadi Arya saja. Tidak berbeda dengan sebelumnya. Bang Ismail. Saya melihat ini akan potensi ke kemana-mana. Bang Ismail, seberapa besar sih pengaruh atau juga efek dari akun Twitter dari Bang Permadi Arya ini? Atau juga tweet dari dia? Ya, kalau saya melihat sendiri misalnya secara pribadi gitu ya, kadang postingannya itu kadang yang lucu, yang mengesalkan dan seterusnya gitu dan bebas gitu. Jadi kalau dilihat publik itu merasa ini kan sering apa ya ada membuat orang kontroversi ya, membuat kontroversi, menyakitin orang kadang-kadang itu sering menyinggung dan itu sangat bebas dilakukan. Hal-hal inilah yang kemudian membuat situasi nggak bagus, dan terutama sebetulnya yang dilihat adalah soal penindakan keadilannya gitu. Ada orang yang lain yang mungkin mengatakan hal yang sama itu sudah diproses, tapi kalau Permadi kok masih aman. Hal seperti ini sih sebetulnya kalau dilihatnya netizen itu ingin ada kesadaran, terutama dari Pak Kapolri yang baru kan, semaknya kan sudah berbeda nih, tidak boleh lagi nanti ada tajam ke bawah, ya tumpul ke atas. Nah ini sekarang diuji dan netizen banyak mengangkat soal itu. Oke, sekarang saya ke Pak Thomas. Pak Thomas, ini berawal dari Twitter dari seorang Permadi Arya. Bagaimana ini untuk masyarakat ya, agar ini juga tidak menimbulkan perilaku-perilaku yang kriminal lainnya. Ini mengingat memang disinggung hal yang paling hakiki, paling keyakinan atau agama. Ini bagaimana? Ya, saya kira kita harus menggunakan media sosial ya untuk apapun. Ya, kita harus dewasa ya. Apalagi kita di dalam masyarakat yang plural ya gini ya, dengan berbagai
suku, agama, ras dan golongan, kita harus berhati-hati sekali gitu ya. Kita maksudnya main-main misalnya ya, atau tidak menyinggung orang lain, tapi tanggapan orang lain berbeda gitu ya. Nah, ada juga orang yang kemudian mengambil keuntungan untuk dia sendiri. Apa yang omongan orang itu di dalam media sosial dia pakai untuk kepentingan dia pribadi juga. Jadi intinya kita harus sangat berhati-hati untuk menggunakan media sosial. Karena ini menimbulkan kemarahan masyarakat supaya masyarakat tidak terpancing, tidak terprovokasi, tidak melakukan perbuatan kriminal atau mungkin buat mengunggah Permadi Arya. Ini kan juga nggak boleh kan? Nggak boleh. Ya saya kira sekarang juga masyarakat juga sudah cukup dewasa ya, dia banyak juga yang hanya baca-baca ini. Ya. Baik, terima kasih Pak Thomas, terima kasih Bang Ahmad Soroni, terima kasih Bang Ismail Fahmi. Kita serahkan ini ke ranah hukum, pemirsa, masyarakat jangan terprovokasi. Saya Cica Anissa, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.